Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ta'lim as-sakinah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak henti-hentinya barangkali dalam kesempatan yang berbahagia ini sebagai bagian dari aparatur negara, karena saya ASN dan saya kebetulan penyuluh penerangan agama Islam, maka tidak henti-hentinya menghimbau kepada ibu-ibu dan tentu saja untuk keluarga kita, mudah-mudahan kita senantiasa terus ikhtiar, berhati-hati di dalam suasana yang seperti ini. Maknanya apa? Kita harus senantiasa terus menjaga protokol kesehatan. Kalau ibu mau ke pengajian badan rada panas, lebih baik sudah tidak usah berangkat. Ustaz, saya nggak dapat pahala. Insya Allah kalau biasanya kita berangkat ke pengajian, tapi karena kita lagi tidak enak badan, maka itu tetap dicatat menjadi catatan kita melaksanakan pengajian. Enak dia Bu ya Islamnya ya? Ya memang begitu. Atau Ustaz, bagaimana yang tidak bisa, yang tidak biasa ke pengajian, sakit, yang nggak dapat pahala pengajiannya? Enak baik. Ibu ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena sekarang itu kan sudah lockdown lagi ya. Lockdown lintas negara, lockdown tingkat provinsi, bahkan lockdown tingkat kabupaten kota. Ya mudah-mudahan tetap saja dijaga oleh Allah. Ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Ya Bu, tetap saja kita harus tetap berhati-hati gitu ya. Tapi insya Allah Allah jauhkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Rabbi inni masaniyadurra wa anta arhamur rahimin. Tuh kan, senantiasa Allah perintahkan kita harus senantiasa bermunajat. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam pengajian kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat mendasar sekali di dalam ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Kita kadang sholat sudah, kita ngaji sudah, kita melaksanakan ibadah yang lain pun sudah, insya Allah. Saya mau tanya, prasyarat apa yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus sempurna ketika kita mau melaksanakan ibadah? Contoh, kita mau sholat, maka syarat yang pertama yang harus kita lakukan adalah wudhu.
Wudu dalam istilah fikih dinamakan dengan toharah. Apa tuh toharah itu? Toharah itu bersuci, Ustaz. Ibu nyuci badan mandi itu toharah bukan? Toharah. Tetapi toharah di dalam Islam itu ada hukum dan tata caranya. Gitu kan ya maknanya. Jadi kalau toharah di dalam Islam itu ada hukum dan tata caranya. Tentu kalau berbicara hukum ada syaratnya, ada rukunnya, ya mutlak itu harus kita jalankan. Kalau kita tidak jalankan maka toharah kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 di mana Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Muncul pertanyaan tadi tuh, apa sih Ustadz yang namanya toharah itu? Menurut para ulama yang namanya toharah itu ibu dikatakan ibaratun an ghusli a'dha'in mahsusatin bisifatin mahsusatin, yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Itu adalah apa tadi itu? Mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, itu adalah toharah atau sering kita kenal dengan istilah bersuci. Tapi harus digarisbawahi tadi, ya, a'dha'in mahsusatin, anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, ya kan? Tidak bisa ibu dalam Islam itu kita ngejebur kena kolam. Ibu mau ngapain? Wudu Ustaz. Wudu tapi ngejebluk sekaligus. Sahabat tentu. Gak sah namanya, karena tadi dikatakan yang namanya toharah itu adalah mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara tertentu. Itu adalah toharah. Sehingga ketika kita bicara toharah maka tidak terlepas dari yang namanya najis dan hadas. Kalau najis apa bu? Ngobrol ngajinya ngobrol. Enak barang dipakai masker mah. Ustaz saya mau pakai masker, Ustaz sudah ngomongnya susah. Ya udah itulah kalau begitu mah. Ya. Ada najis, ada hadas. Jadi toharah itu dilakukan dalam rangka menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Nah, yang pertama ada najis, ada hadas. Catat. Yang namanya najis itu sering kita dengar bu ya. Najis. Kalau gitu apa sih itu najis itu? Ya kan? Najis itu menurut Imam Syafi'i adalah zatiah sesuatu yang bisa menghalangi melakukan sholat dan ibadah yang lainnya. Itu adalah najis. Najis mah biasanya berbentuk barang. Itu najis. Kalau hadas itu adalah status hukum. Najis mah ada bentuknya, hadas mah status hukum. Najis contohnya minuman keras, najis bukan? Najis. Lalu kemudian alkohol, daging babi, najis bukan? Daging anjing, najis bukan? Kotoran, najis bukan? Iya kan? Air kencing bayi, najis bukan? Itu adalah najis. Sementara kalau hadas itu adalah status hukum.
Status hukum apa? Status hukum yang ada dalam diri kita yang tidak boleh melaksanakan ibadah yang mensyaratkan untuk suci. Contohnya apa? Sholat berhadas boleh tidak? Tidak boleh. Jadi kalau begitu, yang namanya hadas adalah status hukum yang ada dalam diri kita dalam keadaan tidak suci. Ibadah apapun kalau kita menyepelekan toharoh, maka tidak akan sah ibadahnya. Sok apa? Sholat saja, sholat yang paling pokok buat kita. Sholat kita akan sah tidak kalau dalam tubuh kitanya ada hadas atau najis? Tidak sah. Maka tidak salah kalau atau Allah katakan akan banyak orang yang melakukan sholat tetapi dia dianggap tidak melakukan sholat. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Syarat yang pertama yang harus kita penuhi adalah harus mengenal dulu toharohnya, yaitu bersucinya. Bersuci itu ada bersuci dari hadas besar, ada bersuci dari hadas kecil. Kalau bersuci dari hadas besar dengan cara apa? Mandi janabah. Kalau bersuci dari hadas kecil dengan, tuh ada dua macam. Nanti kita bahas nih. Sekarang kita masuk dulu di hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu adalah hadas yang itu akan suci kalau kita melakukan mandi janabah. Catatannya itu, ya. Sekarang saya mau tanya, ada berapa perbuatan, ada berapa hal dari seseorang yang mengharuskan mandi besar? Itu kan ya? Nah, gitu kan? Ini kalau kita nggak jaga enak baik, padahal mantas main bola pingpong sering bapane. Main bola pingpong apa main apa ya? Main bola sodok lah barangkali ya sama bapaknya. Tuh entah subuh kan, barang pagi-pagi jam 8 wudu be, nyekeli Quran, sholat duha segala macem. Hari lupa malah itu puasanya itu. Cuma kalau lupaan mah itu mengenak-enak itu. Ya. Nah, itu. Maka menurut para ulama Ibu, mujibatul ghusli sitatun. Yang mewajibkan untuk bertoharoh dengan mandi besar itu ada 6 persoalan. Ya. Mujibatul ghusli yang mewajibkan untuk kita mandi janabah itu sitatun, ada 6 hal. Ya. Yang pertama kata para ulama, ilajul hasafati fil farji. Ini ngajinya rada-rada pornografi, wong pikir. Nggak apa-apa, wong ibunya juga sudah kadaluarsa semuanya. Iya. Nah, yang pertama kata para ulama, ilajul hasafati fil farji. Apa itu artinya? Memasukkan hasafah ke dalam farji. Artinya apa menurut kita? Melakukan hubungan suami istri. Ilajul hasafah, melakukan hubungan suami istri. Ada ibu-ibu yang bandel mah di komplek lain nanyanya ke saya. Nanyanya bagaimana? Ustaz, kalau yang mancingnya sepotong doang prene. Wajib boten? Dijawab bareng-bareng. Wajib boten? Wajib niku, senajan pepucuke doang. Nggih, senajan pepucuke doang. Bahkan ngomong lagi, Ustaz, jebapana ge orang manjer. Itu tetap menurut para ulama dalam kondisi janabah.
yang mengharuskan untuk mandi besar. Walaupun yang masuknya Arab sepotong tak, Arab kabeh tak, Arab keluar tak, mau enggak tak, tetap saja dia janabah yang harus dilakukan mandi besar. Jelas Bu? Lalu yang keduanya wa khurujul mandi. Apa tuh? Wa khurujul mani, yaitu keluar air mani. Apalagi lah barang di deleng jekian kayak pulau nemplong misalkan, itu mah apalagi kelihatan setia barangnya, maka mengharuskan juga untuk mandi janabah. Ya, wa khurujul mani, keluar air mani. Ustaz, walaupun tanpa hubungan suami istri, walaupun tanpa hubungan suami istri, jelas maknanya ya di sana. Yang kedua, lalu yang ketiganya wal haidu, yang ketiganya itu yang mewajibkan untuk mandi janabah atau haramnya itu adalah haid. Haid kita, Masya Allah. Yang jelas satu, orang haid mau 1 hari tak haidnya, mau 2 jam tak haidnya, yang penting keluar darah haid. Ketika beres haidnya, maka dia harus melaksanakan mandi janabah. Lalu yang berikutnya wan nifas wal wiladah, yaitu nifas dan melahirkan ya. Nifas dan nifas itu masa nifas, wal wiladah dan melahirkan, wal mautu yang keenamnya adalah orang yang meninggal dunia. Ternyata orang yang meninggal dunia itu adalah wajib dia mandi besar. Ustaz, mana bisa dia mandi besar? Boro-boro mandi besar, obah baik nggak bisa. Maka ini kewajiban orang yang hidup. Maka kalau ngurus jenazah itu fardunya fardu apa? Fardu kifayah. Kalau di kompleks ini ada orang meninggal, nggak ada satupun yang memandikan, maka semuanya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada 2 orang saja yang memandikan, maka yang lain sudah sok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Jadi ada 6 hal tadi yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan mandi janabah dalam rangka mengangkat hadas besar yang ada di dalam dirinya. Kalau tidak dilakukan dengan mandi janabah, maka ibadah apapun bukan malah mendapatkan pahala, malah justru akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.